warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Imelda Dwi Arisanti dengan NIM 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berbasis budaya. Strategi pembelajaran berbasis budaya adalah cara mengajar di mana budaya dan kearifan lokal digunakan sebagai dasar mengajar sumber utama dalam proses pembelajaran. Metode ini menggunakan elemen lokal seperti bahasa lokal, adat istiadat, seni tradisional, prinsip hidup masyarakat setempat, dan berbagai praktik budaya lainnya sebagai media untuk menyampaikan pelajaran. Menurut Sutarno, pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi pencipta lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran, di mana pada pembelajaran ini dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang mendasar bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan, serta perkembangan pengetahuan. Sutarno juga menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis budaya sangat bermanfaat bagi pemaknaan proses dan hasil belajar bagi peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bahan apresiasi untuk memahami konsep ilmu pengetahuan dalam budaya lokal yang dimiliki. Sedangkan menurut Suprayekti, pembelajaran berbasis budaya merupakan metode yang diharapkan mampu menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual, serta terikat erat dengan komunitas budaya tempat seseorang belajar dan nantinya akan diterapkan. Kemudian membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tentang ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga akan mendapat internalisasi prinsip hidup yang telah diwariskan oleh masyarakat sejak lama. Siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang identitas mereka dan menghargai warisan budaya leluhur mereka melalui pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal yang mencakup prinsip moral, norma sosial, dan perilaku bijaksana. Pada dasarnya, kearifan lokal terdiri dari nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap alam atau terhadap sesama. Nah, pada nilai-nilai inilah yang dapat meningkatkan karakter peserta didik, dan pembelajaran berbasis budaya ini juga dapat menjadikan untuk lebih memahami, mengingat, dan menerapkan pembelajaran dalam kehidupan nyata bagi para peserta didik ketika mereka belajar melalui pendekatan budaya mereka sendiri. Berikutnya mengenai teori yang mendasari pembelajaran berbasis budaya, di mana menurut tokoh pendidikan nasional Indonesia dan pendiri Taman Siswa yang kita kenal sebagai Bapak Ki Hajar Dewantara, memiliki sebuah pemahaman mengenai pentingnya pendidikan berbasis budaya, di mana gagasan beliau tentang pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menjadi landasan penting untuk membangun sistem pendidikan Indonesia yang membumi, baik secara budaya maupun kontekstual dengan evolusi zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menggambarkan sebuah kodrat alam sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang, termasuk kebiasaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan struktur sosial di sekitarnya.
Sejak dini, budaya lokal membentuk cara orang berpikir, bertindak, dan berinteraksi antar satu sama lain. Sementara itu, kodrat zaman berkaitan dengan dinamika perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, beliau percaya bahwa pendidikan harus mampu menghadapi tantangan zaman sambil mempertahankan hubungannya siswa berasal. Berikutnya, karakteristik pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, metode pembelajaran yang mendorong kemandirian, di mana pada metode pembelajaran ini berfokus dengan pengembangan kemandirian siswa yang bertujuan agar peserta didik atau siswa mampu belajar secara mandiri, berinisiatif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar yang mereka miliki. Yang kedua, menggunakan media dan sumber belajar lokal, di mana penggunaan media dan sumber belajar lokal merupakan strategi yang sangat efektif dalam memperkaya proses pembelajaran dan meningkatkan relevansi materi dengan kehidupan siswa. Media lokal seperti cerita rakyat, permainan tradisional, seni budaya, serta bahan-bahan alami di sekitar lingkungan menjadi sumber belajar yang lebih menarik dan otentik tentunya. Kemudian yang ketiga, melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran, di mana keterlibatan komunitas lokal dalam proses pembelajaran merupakan strategi yang mampu memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat serta pemberian sebuah pengalaman belajar yang otentik melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan pelaku budaya. Siswa dapat belajar langsung dari sumber budaya dan tradisi yang asli. Tujuan strategi pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, tentunya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Meningkatkan sebuah minat dan motivasi belajar merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan. Motivasi belajar adalah dorongan internal ataupun eksternal yang mendorong siswa untuk lebih aktif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika motivasi tinggi, siswa tentunya cenderung lebih bersemangat, berpartisipasi aktif, dan memiliki keinginan kuat untuk memahami sebuah materi yang sedang diajarkan. Kedua, yakni menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan harmonis. Lingkungan pembelajaran yang inklusif dan harmonis adalah kondisi di mana semua peserta didik merasa diterima, dihargai, dan mampu berpartisipasi secara aktif tanpa adanya rasa diskriminasi maupun tekanan sosial. Pendekatan berbasis budaya berperan sangat penting dalam menciptakan suasana tersebut karena mampu menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya di dalam satu kelas. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan karakter sesuai nilai budaya lokal, di mana karakter peserta didik merupakan aspek penting dalam pembentukan pribadi yang berakhlak dan berbudaya. Nilai-nilai budaya lokal seperti kejujuran, gotong royong, rasa hormat kepada orang tua dan sesama, serta kerendahan hati memiliki peran besar dalam membentuk karakter positif siswa. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis budaya ini, nilai-nilai ini dapat diajarkan secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui cerita rakyat, adat istiadat, maupun praktik kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai moral dan sosial. Berikutnya, tantangan utama
dalam strategi pembelajaran berbasis budaya adalah kurangnya pemahaman dan wawasan guru terhadap budaya serta kearifan lokal di lingkungan tempat mereka belajar atau mengajar. Hal ini menyebabkan materi pembelajaran menjadi kurang relevan dan tidak kontekstual dengan kehidupan siswa. Selain itu, ketersediaan sumber belajar yang mendukung pembelajaran berbasis budaya lokal masih sangat terbatas, baik dalam bentuk buku, media, maupun perangkat ajar lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.